Pernah kepikiran nggak, kenapa ya sebuah tempat itu namanya bisa begitu? Ternyata nih, setiap nama, entah itu kota, desa, atau bahkan jalan, itu menyimpan cerita, semacam arsip sejarah yang tersembunyi. Tapi sebenarnya ada tepat di depan mata kita. Yuk kita coba ungkap bareng-bareng rahasia ini. Oke, kita mulai dari teka-teki yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita semua. Purwakarta dan Purwokerto. Namanya kedengaran mirip banget kan? Kayak saudara kembar. Padahal kita tahu dua kota ini beda banget. Nah pertanyaannya, apa sih sebenarnya rahasia di balik kemiripan nama mereka? Lihat deh, perbedaannya aja udah jelas banget. Yang satu di Jawa Barat terkenal sebagai kota industri. Satunya lagi di Jawa Tengah, jadi pusat pendidikan dan pariwisata. Lokasi dan identitasnya kontras banget. Terus, kenapa namanya bisa semirip itu? Jawabannya ternyata ada di sebuah disiplin ilmu yang seru banget. Nah, buat memecahkan misteri ini, kita butuh sebuah kunci. Dan kunci ini adalah sebuah bidang ilmu yang khusus bertugas membongkar semua makna tersembunyi di balik nama-nama tempat. Ini dia kuncinya, toponimi. Istilah ini datang dari bahasa Yunani, topos yang artinya tempat, dan onoma yang artinya nama. Gampangnya gini deh, toponimi itu ilmu yang kerjanya kayak detektif sejarah. Dia melacak asal-usul dan makna sebuah nama buat ngebaca masa lalu suatu wilayah. Jadi, toponomi ini ibarat jendela kita ke masa lalu. Lewat sebuah nama aja, kita bisa loh melacak jejak sejarah, pengaruh bahasa, bahkan kondisi geografis zaman dulu, sampai ke legenda dan mitos yang diwariskan turun-turun. Coba yuk kita lihat cara kerjanya di kasus yang nyata. Kita mulai dari Jawa Barat dulu ya. Ini wilayah yang punya ciri khas penamaan yang kuat banget. Kalau kamu perhatiin, pasti sadar deh, banyak banget nama tempat di sana yang diawali dengan suku kata yang sama. Awalannya itu Ci. Nah, dalam bahasa Sunda, Ci atau Cai itu artinya air. Ini petunjuk linguistik paling dasar buat ngertiin gimana geografi dan sejarah pemukiman di Tatar Sunda. Pertanyaannya, kenapa sih kok air jadi dominan banget? Seperti yang dijelaskan sama Pak T. Bahtiar dari Masyarakat Geografi, jawabannya sebenarnya sederhana tapi penting banget. Air itu kan sumber kehidupan. Jelas, peradaban kuno itu selalu dibangun di dekat sumber air biar bisa bertahan hidup. Jadi intinya, nama-nama ini tuh sebenarnya berfungsi kayak peta pemukiman kuno. Contohnya banyak dan jelas banget. Ciampelas, berarti daerah berair tempat tumbuhnya pohon hampelas. Cinambo, daerah berair yang dulunya dasar sungai. Bahkan sejarah yang lebih modern juga terekam loh. Contohnya Cipaganti. Ini nandain lokasi dekat air tempat pusat pemerintahan kolonial diganti atau dipindahkan. Jadi satu nama bisa jadi cerminan geografi dan sejarah sekaligus. Keren kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke teka-teki awal kita. Dengan bekal ilmu toponimi, yuk kita bedah bareng-bareng nama Purwakarta dan Purwokerto. Nah, ini dia jawaban kenapa nama mereka mirip. Ternyata, baik Purwakarta maupun Purwokerto itu pakai akar kata yang sama dari bahasa Jawa kuno. Purwa atau Purwo itu artinya awal atau permulaan. Sementara Karta atau Kerto itu artinya keramaian, kesejahteraan atau sesuatu yang dikerjakan. Jadi secara filosofis, keduanya itu punya dopa dan harapan yang sama. Jadi sebuah awal dari kemakmuran. Tapi kesamaannya cuma sampai di akar kata aja. Justru konteks sejarah dan budayanya lah yang bikin identitas mereka unik. Purwakarta kan ada di ranah budaya Sunda, lahir dari pemindahan ibu kota Karawang. Sementara itu, Purwokerto akarnya dari budaya Jawa Banyumasan, sejarahnya nyambung ke kadipaten-kadipaten lama. Jadi meskipun namanya sekilas mirip, narasi sejarah mereka wah beda jauh. Sejarah administrasi itu sering banget jadi akte kelahiran sebuah nama. Purwakarta contohnya, itu resmi dinamai tahun 1831. Hal yang mirip juga terjadi di Mojokerto, yang dulunya namanya Japan, terus diubah di tahun 1838. Ini bukti kalau nama tempat itu nggak selamanya lahir organik dari masyarakat, tapi bisa juga ditetapkan lewat keputusan politik dan administratif. Sekarang, coba kita lihat lebih luas lagi. Nama tempat itu ceritanya nggak cuma soal air atau administrasi pemerintahan loh, alam dan legenda juga jadi sumber inspirasi yang nggak kalah kuatnya. Seringkali kondisi alam sekitar itu yang jadi identitasnya. Kayak Semarang, konon dari asem arang atau pohon asam yang tumbuhnya jarang-jarang. Atau Ngawi, dari kata awi yang artinya bambu, karena dulu di sana banyak banget bambu. Dan yang paling ikonik pastinya Surabaya.
dari legenda pertarungan antara Sura si hiu dan Baya si buaya. Oh ya, ada satu kekuatan besar lain yang ikut ngebentuk peta nama di Nusantara, pemerintah kolonial. Demi efisiensi administrasi dan biar gampang bikin peta, mereka sering banget mengubah dan menstandarisasi nama-nama lokal. Ini adalah sebuah intervensi sejarah yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Intervensi ini benar-benar nyata. Desa Japan jadi Mojokerto, Benger diubah jadi Probolinggo, Sidokare jadi Sidoarjo. Pergantian ini bukan cuma ganti label loh, ini penanda sebuah era baru dalam administrasi wilayah yang sayangnya seringkali mengesampingkan sejarah dan nama lokal yang udah ada dari dulu. Tentu aja, ada juga nama-nama yang lahir dari legenda yang abadi. Banyulangi, yang artinya air wangi, ini jadi monumen dari kisah epik kesetiaan seorang istri. Lalu ada Mojokerto, yang selain jadi nama administratif, juga menyimpan memori tentang buah maja yang pahit, yang justru jadi cikal bakal kerajaan sebesar Majapahit. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya, nama sebuah tempat itu bukan, sekali lagi, bukan sekedar label di peta. Ia itu semacam kapsul waktu. Di dalamnya tersimpan arsip sejarah, cerminan budaya, dan peta warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Setelah kita jalan-jalan menelusuri semua ini, sekarang giliran kamu. Kalau setiap nama adalah sebuah cerita, maka cerita apa ya yang tersimpan di balik nama kota tempat tinggalmu sekarang?